Tanggal 9 Juli 2024 hari Selasa. Ayo kita masuk. Ini ya makan-makan di acara BCA. Yes. Oke. Ada foto. Nasinya. Jalannya nasi putih, kacang panjang, ikan dori sama ayam. Thank you. Cukup. Stroke adalah penyakit yang disebabkan adanya gangguan aliran darah otak yang bersifat menetap dan mendadak. Jadi stroke ini pasti bersifat mendadak. Tidak ada istilahnya stroke ini yang bersifat perlahan-lahan. Jadi misalnya pasien-pasien datang ke saya, dok, tadi malam ini kondisi papa saya masih normal, masih nggak apa-apa, masih makan enak, masih bicara enak. Tiba-tiba kaki ini udah lumpuh separuh badan. Nah, ini yang kita sebut sebagai suatu stroke. Jadi dia sifatnya mendadak dan menetap. Next. Seberapa banyak sih penderita stroke di Indonesia? Dari penelitian tahun 2018 dikatakan di tahun 2018 11 dari 1000 orang Indonesia menderita stroke setiap tahunnya. Dan dari penelitian WHO, dari penelitian dunia, dikatakan dari 17 juta orang menderita stroke setiap tahun. Jadi jumlah yang cukup banyak. Next. Apakah stroke ini berbahaya? Pasti. Jawabannya stroke ini tidak ada. Kita bilangnya stroke ringan, gejala stroke tidak ada. Jadi kita masukkan semua stroke merupakan gejala yang berbahaya. Karena kenapa kok disebut berbahaya? Karena dari total keseluruhan pasien yang terkena stroke, sepertiganya mengalami meninggal dunia, baik stroke penyumbatan maupun perdarahan. Di mana dari seluruh total pasien stroke itu sepertiganya mengalami kecacatan yang menetap. Dalam hal ini, misalnya kita ketahui adanya kelemahan separuh badan, kemudian bicaranya yang tidak bisa kembali normal, kemudian mata yang tiba-tiba tidak bisa melihat seperti sedia kala. Ini yang kita sebut sebagai kecacatan yang menetap. Dan tentu hal ini yang akan mengganggu quality of life kita ya. Dari yang sehari-hari bisa bekerja, dari jaga toko, bisa ke BCA ya Bu ya, bisa setor, bisa tarik tunai di BCA, tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain karena ada hambatan dalam aktivitas. Stroke ini ada beberapa macam. Secara umum kita bagi menjadi dua, yaitu stroke yang penyumbatan dan yang perdarahan. Next. Stroke penyumbatan merupakan adanya penyumbatan kerak-kerak dalam pembuluh darah yang nanti akan saya jelaskan. Sedangkan perdarahan sendiri merupakan pecahnya pembuluh darah otak, biasanya akibat tensi yang terlalu tinggi. Nah, ini kita lihat gambar yang nomor 1 ini pembuluh darah yang normal, yang bersih. Dia bersih sekali, tidak ada kerak-kerak atau tidak ada plak-plak dalam pembuluh darah. Kita lihat yang nomor 2 mulai ada muncul plak di sana. Nomor 3 semakin banyak dan yang akhirnya nomor 4 akan menutup. Saat dia tertutup 100% di pembuluh darah otak, inilah yang kita sebut sebagai stroke penyumbatan di otak. Nah, sedangkan stroke hemoragik atau pecahnya pembuluh darah ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dengan adanya tekanan yang tinggi dari pembuluh darah otak, maka pembuluh darah ini akan rapuh. Rapuh dia mudah pecah sehingga pecah dan keluar darah dari pembuluh darah tersebut. Ini yang kita sebut sebagai stroke hemoragik atau perdarahan. Nah, setelah kita tahu apa itu stroke, jenisnya ada 2. Sekarang kita masuk mengenai apa sih gejala dari stroke. Gejala yang paling umum dan paling sering terjadi adalah kelemahan atau kelumpuhan separuh badan. Jadi kalau ada gejala nomor 1, saya rasa semua pasti tahu ini stroke. Tapi stroke bukan hanya kelemahan atau kelumpuhan separuh badan, Bapak Ibu sekalian. Tebal atau kesemutan separuh badan ini juga merupakan gejala stroke, tapi yang sering diabaikan. Kemudian adanya bicara yang tiba-tiba pilu, bibir merot, sulit bicara, bahkan bisa muncul kejang, tidak sadar, muntah yang hebat, nyeri kepala hebat, pusing berputar, dan adanya pandangan double atau kabur. Tidak semua harus ada, salah satu atau 2 ada, segera larikan ke rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan pertama. Yang sering kembali dulu, yang sering kecolongan kalau pasien datang, rata-rata malam kalau bangun tidur pasien-pasien
terasa kesemutan atau tebal yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Terus kemudian tapi nggak merasa itu sebagai suatu stroke. Diharapkan jadi pasien malam-malam merasa seperti itu, tangannya ditepok-tepok atau digerak-gerakkan dengan harapan rasa tebal atau kesemutan itu akan menghilang. Nyatanya besok paginya tebal atau kesemutan tidak menghilang dan bertambah menjadi lebih parah. Next. Apa sih penyebab dari stroke? Secara umum kita bagi menjadi dua, faktor yang dapat kita ubah dan faktor yang tidak bisa kita ubah. Untuk faktor yang tidak bisa kita ubah seperti genetik, umur dan jenis kelamin, dikatakan ini menurut teori usia yang bertambah kemungkinan stroke akan bertambah, tapi tidak menutup kemungkinan seperti yang tadi saya katakan di depan, usia muda saat ini juga rentan terjadi stroke. Mengapa? Nanti akan kita bahas di belakang. Next. Sedangkan faktor yang dapat diubah seperti adanya darah tinggi, kencing manis, kolesterol dan asam urat berlebih, kemudian pola hidup yang tidak sehat seperti merokok, kopi, konsumsi kopi, alkohol, kurang olahraga, kurang aktivitas fisik dan kegemukan. Mungkin tadi Bapak Ibu sekalian setelah makan malam tadi sempat cek di booth RKC di depan. Nah, rata-rata tensi yang didapatkan berapa? Jadi jangan mengira usia bertambah, tensi juga akan bertambah. Yang sering kejadian, dok usia saya udah 70, tensi yang normal berapa? Jadi untuk tensi segala usia tidak ada perbedaan, di mana tensi maksimal adalah 135/85. Di atas 135/85 kita masukkan sebagai hipertensi grade 1. Nah, ini contoh tadi gambar yang tadi. Next. Bagaimana sih jika terdapat gejala stroke? Tadi satu atau dua gejala yang tadi. Yang pertama, kembali lagi, harus segera ke rumah sakit terdekat. Jangan memilih rumah sakit dulu. Segera ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang terdekat. Saat itu juga, jika terjadinya pada malam hari atau subuh hari, segera berangkat. Misalnya Bapak Ibu sekalian lagi liburan di kota lain, di Probolinggo katakan. Jangan berusaha kembali ke Malang. Cari rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat dulu untuk memperoleh penanganan awal. Baru kita pikirkan rujukan atau refer ke rumah sakit pilihan Bapak Ibu sekalian. Kenapa itu dilakukan? Karena dengan penanganan yang cepat dan tepat, maka akan angka kepulihan atau angka kecacatan ini dapat kita tekan semaksimal mungkin. Perlu diketahui bahwa ada slogan time is brain, dikatakan bahwa kurang dari 6 jam akan lebih baik jika dibandingkan dengan yang lebih dari 6 jam untuk memperoleh penanganan pertama. Bagaimana pencegahan agar tidak terjadi stroke? Ya, ini pencegahan yang pertama yang pasti kendalikan segala faktor resiko dari tekanan darah, kemudian kadar gula darah, kurangi makanan yang berlemak, rutin periksa kolesterol, kemudian asam urat dicek berkala, hindari stop rokok, kopi dan alkohol, olahraga teratur, dan yang terakhir menurunkan berat badan mencapai berat badan yang hampir atau kalau bisa ideal. Nah, apa sih pencegahan sekunder? Pencegahan sekunder ini merupakan bagaimana cara mencegah supaya pasien-pasien yang pernah terkena stroke tidak terkena stroke yang kedua, ketiga, atau keempat, bahkan kelima. Karena rata-rata pasien-pasien stroke ini akan cenderung malas untuk berobat, malas untuk minum obat dalam jangka waktu panjang, sehingga kemungkinan terjadi serangan yang kedua, ketiga itu akan lebih besar dengan tingkat kecacatan yang lebih parah jika dibandingkan dengan yang pertama. Bagaimana cara yang pertama? Harus minum obat teratur. Dokter sudah tahu kalau obat yang diberikan pasti banyak dan pasti melelahkan atau membosankan. Tapi jangan khawatir, pengobatan ini tidak dalam jangka panjang, tapi akan kita turunkan sesuai dengan kondisi masing-masing pasien. Yang kedua, kontrol terakhir minimal 1 bulan sekali. Mengapa minimal 1 bulan sekali? Karena dalam perjalanan ini harus kita pantau juga kondisi dari pasien-pasien kita yang tadinya tidak bisa berjalan, sekarang bisa berjalan tertati-tati. Itu merupakan suatu kemajuan yang mungkin tidak terlihat oleh keluarga yang tiap hari melihat pasien itu, tapi terlihat oleh kita yang mungkin mengikuti dari awal atau memfollow up setiap bulan dari pasien itu. Kemudian jangan lupa olahraga yang teratur, minimal 3 kali per minggu, lamanya 20-30 menit per kali. Tidak perlu olahraga berat, tidak perlu olahraga mahal, cukup dengan jalan kaki sudah bisa.
disesuaikan dengan base atau kebutuhan tubuh masing-masing. Kemudian makan yang teratur, rendah garam dan rendah lemak. Sesekali cheating seperti malam ini kita cheating, it's okay, tapi tidak ada cheating day every day. Kemudian yang paling penting adalah istirahat teratur. Ini yang sering salah. Jadi bergadang atau istirahat yang kurang dari 7 jam sehari ini juga berpotensi menyebabkan terjadinya stroke atau serangan yang berulang. Saya rasa begitu materi dari saya. Mungkin akan dilanjutkan dari Rumah Sakit Pantiwaluya Sawahan oleh Ibu Direktur saya, Dr. Lisa. Saya persilakan. Baik, silakan Dr. Lisa. Kita berikan tepuk tangan untuk Dr. Lisa. Dan untuk Dr. Lisa Setiawati, beliau adalah lulusan dari MPRS Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya di tahun 2016. Dan untuk sekarang beliau menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Pantiwaluya Sawahan dan menjabat sejak bulan Oktober 2021. Kepada Dr. Lisa, kami persilakan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Dr. Lisa Setiawati dari Rumah Sakit Pantiwaluya atau RKZ Malang. Jadi pada kesempatan malam ini kami sangat berterima kasih kepada Ibu Lisiana khususnya dan dari tim BCA Malang yang telah mengundang kami dan bekerja sama selama ini dengan RKZ. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan langsung to the point ya Bu. Apa manfaat dari kartu BCA prioritas maupun soliter yang Ibu Bapak punya sekalian? Jadi mungkin dari Bapak Ibu mungkin sudah ada yang mengetahui atau mungkin ada yang baru mengetahui. Jadi dengan kartu yang Bapak miliki itu akan mendapatkan banyak manfaat di RKZ. Next mungkin bisa lebih besar. Nah ini Bu, supaya lebih besarnya dengan kartu BCA. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan kartu BCA prioritas maupun soliter akan mendapatkan diskon 10% untuk kamar kelas VIP dan VVIP. Kemudian diskon 15% untuk laboratorium. Dan tadi Bapak Ibu mungkin sudah mendapat voucher ya. Jadi selain dapat 15% dengan kartu BCA, Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan diskon 10% dengan menyerahkan voucher. Kemudian ada diskon lagi 10% untuk medical check up. Kemudian diskon 10% untuk bedah plastik kami. Kemudian juga diskon hingga 26% oleh dokter spesialis kulit dan kelamin yang pada malam ini juga hadir, yaitu Dr. Krishna. Ini Dr. Krishna bisa memperkenalkan diri dok, berdiri dok, biar bisa dikenal. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini dokter kulit kami. Jadi nanti kalau ke RKZ bisa langsung kami daftarkan dengan Dr. Krishna. Kemudian juga ada layanan fast track. Apa itu layanan fast track? Layanan fast track itu jadi untuk pasien bisa langsung ke kamar tanpa melewati IGD. Jadi nanti dokter IGD yang akan ke kamar untuk memeriksa. Ini untuk memudahkan, kecuali ada kondisi yang gawat darurat. Jadi memang harus diperiksa dulu di IGD karena mungkin nanti membutuhkan ICU dan sebagainya. Next. Selain itu, untuk Rumah Sakit RKZ sudah bekerja sama dengan Mount Elizabeth maupun Glen Eagle yang ada di Singapura maupun di Malaysia. Untuk di Singapura yaitu Glen Eagle Hospital, Mount Elizabeth Hospital, dan Parkway Hospital. Kemudian untuk di Malaysia, Glen Eagle Hospital Kuala Lumpur, Glen Eagle Hospital Penang, Glen Eagle Hospital Medini Johor Bahru, Glen Eagle Hospital Kota Kinabalu, kemudian Prince Court Medical Center Kuala Lumpur, Pantai Hospital Ayer Kerong Malaka, Pantai Hospital Kuala Lumpur, Pantai Hospital Penang, dan Timberland Medical Center Kuching Sarawak. Selain itu kami juga ada vaksin untuk demam berdarah, vaksin influenza, dan semuanya nanti bisa langsung daftar. Layanan kami yang baru juga ada geriatric daycare atau penitipan lansia. Jadi bisa yang penitipannya pagi, sore kemudian dijemput, maupun yang bisa untuk harian, mingguan, tapi maksimal 1 bulan. Dan situ sudah mendapatkan fasilitas untuk makan, pemeriksaan kesehatan oleh dokter 1 kali sehari dan oleh perawat 3 kali sehari untuk memantau pengobatannya.
kemudian juga mendapatkan latihan gym untuk lansia, ada ruang entertain, library, ruang bermain, ruang gym untuk lansia. Selain itu kami juga ada layanan rumah duka, ini yang baru kami resmikan pada tanggal 1 Mei 2024. Rumah duka layanan di RKZ untuk kapasitasnya 2 tempat persemayaman. Dan ini adalah pendaftaran online kami, mungkin Bapak Ibu bisa mencatat untuk memudahkan pendaftaran, baik itu konsultasi dengan dokter maupun untuk pemeriksaan yang lain. Demikian dari kami informasi tentang manfaat dari BCA Prioritas dan Solider. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Lisa. Nah, boleh dibantu untuk ke depan Dokter Lisa dan juga kami undang kembali Dokter Gary untuk dapat bergabung bersama kami di atas panggung. Silakan. Baik, dan untuk selanjutnya kami buka untuk sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu nasabah tercinta kita. Betul sekali, Kak Teti penasaran banget ya mengenai tentang tanda bahaya stroke nih. Betul sekali. Sepertinya tadi Bapak Ibu sudah menyimak materinya sangat dalam ya. Betul. Tadi sepertinya kita lihat dari kejauhan Bapak Ibu ada yang mengganggu. Betul Ini- sekali, dan juga banyak sekali promo dan Betul. juga layanan yang luar biasa dari Rumah Sakit RKZ nih Bapak Betul Ibu. sekali. Nah sekali lagi untuk Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya kepada Dokter Lisa atau kepada Dokter Gary, kami persilakan. Mungkin dari sisi kiri Bapak Ibu atau sisi kanan Bapak Ibu sekalian. Betul, mau langsung ketemu. Oke, silakan. Baik. Baik. Nah, Oke, nanti boleh dibantu disebutkan namanya ya Pak ya, dan juga asal dari mana, silakan. Oke, slide ya Bapak ya, baik silakan Ibu. Silakan. Iya, mungkin boleh lebih dekatkan Bu. Saya Bu Inga, saya mau tanya apakah reagen dari labnya itu sama dengan reagennya Prodia? Oh baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin boleh dijawab oleh Dokter Lisa atau Dokter Gary, silakan. Baik Ibu. Ibu Inga. Saya tidak melihat. Ya Ibu, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk reagen lab itu rata-rata itu sebenarnya sama. Karena untuk pemeriksaan contohnya untuk darah lengkap, tentunya juga reagennya akan sama karena diharapkan akan menghasilkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan oleh para dokter, seperti itu Bu. Soalnya kok beda dengan yang rutin saya lakukan pemeriksaan dengan Prodia yang hasil yang tadi saya dapat. Oh yang Ibu tadi Iya. cek di depan. Iya. Oh beda Bu. Jadi kalau yang Ibu cek tadi dengan stick, nah itu untuk sesaat karena ambil darahnya di perifer, di ujung jari kan Bu. Kalau di lab, jadi itu di Prodia, RKZ atau lab Sina atau lab yang lain, itu ada yang pemeriksaan lewat di pembuluh darah ya Bu ya. Jadi memang kalau di pembuluh darah itu lebih akurat karena ambil darahnya juga lebih banyak, darahnya bukan yang di perifer tapi langsung di vena. Tapi kalau kita mau melihat hasil yang sesaat, jadi seperti tadi itu sesaat karena itu nggak perlu puasa. Jadi itu melihat sesaat. Tapi memang untuk akurasi sebaiknya memang dengan ambil pembuluh darah vena. Tapi untuk lebih akurat lagi, Ibu harus puasa, malam hari puasa, pagi kemudian dicek dan hasilnya akan lebih sesuai. Kalau misalnya tadi Ibu diambil cek kemudian angkanya tinggi, nah sebaiknya ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dengan puasa Ibu. Khususnya apalagi untuk kolesterol, gula darah, asam urat itu memang sebaiknya puasa. Dan justru hasilnya jauh di bawah kalau saya periksa di Prodia pagi hari dalam kondisi puasa semalam. Yang tadi hasilnya lebih rendah. Oh ya, jadi memang itu juga terpengaruh juga dari waktu. Misalnya Ibu cek labnya itu beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu, atau mungkin 1 hari yang lalu. Tentunya sudah berubah dengan misalnya pola makan, lifestyle, olahraga. Nah itu juga akan mempengaruhi seperti itu. Tapi kalau hasilnya lebih baik ya ini ya patut disyukuri juga ya Bu.
Ya, jadi reagennya sama ya. Kalau yang stick itu beda Bu, bukan reagen tapi stick. Jadi sticknya itu nanti yang untuk membaca hasilnya. Kalau reagen itu ada di laboratorium pakai alat-alatnya besar-besar, kemudian ada cairan untuk yang namanya reagen. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Sama-sama Baik, Ibu. terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Ida dan Ibu Dokter. Dan kami juga masih membuka sesi pertanyaan untuk Bapak dan Ibu. Oh ya, baik. Sepertinya Bapak. Silakan Pak. Terima kasih. Selamat malam. Nah, tadi untuk mencegah salah satunya stroke dokter buat dokter Gary adalah yang sekunder itu tadi kan kita harus minum obat kan. Nah ini untuk lansia ini kan obatnya sudah banyak sekali ya, gitu ya. Obat pengencer darah, obat apalagi ya penurun tensi. Itu kalau dipakai jangka lama itu ada efek nggak itu dokter ya? Terima kasih. Malam Pak. Jadi untuk penggunaan obat asal sesuai dengan indikasi dan sesuai dengan pemantauan dokter dirasa aman ya Pak ya. Tapi memang harus dengan sepengetahuan dokter yang memeriksa ya Pak. Karena sering juga pasien-pasien itu mengira-ngira sendiri. Oh tensi saya belum turun nih, saya malas kontrol, obat tensi ditingkatkan 2 kali atau di yang pagi dibikin 1, yang malam ditambah separuh. Padahal kita harus secara medis penggunaan obat itu hanya boleh 1 kali per hari. Kalau penggunaan jangka panjang terus kemudian dengan pengawasan dokter, saya rasa tetap aman Pak. Bagaimana Bapak? Sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Mungkin untuk selanjutnya dari sebelah kanan saya, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kepada Dokter Gary ataupun kepada Dokter Lisa, kami persilakan. Oh boleh, silakan Bapak, dan saya kirim kembali, silakan. Ya, mau nanya asam urat itu cara menurunkan gimana? Karena saya sudah minum tiap hari juga Belum menurun, begitu ya Bapak. Bagaimana cara menurunkan asam urat seperti itu? Ya, jadi untuk menurunkan asam urat, jadi untuk menurunkan kolesterol dan asam urat maupun gula darah, memang tidak serta-merta menggunakan obat ya Pak, Bu. Jadi obat itu hanya sekunder. Yang primernya adalah untuk dari lifestyle kita sendiri. Apa yang kita konsumsi sendiri. Jadi untuk menurunkan asam urat bisa dari mengurangi golongan kacang-kacangan, termasuk dalam hal ini kacang kedelai yang ada di tahu atau tempe. Karena rata-rata orang Indonesia kan suka banget ya makan tahu atau tempe, tidak disadari kalau itu ternyata sumber dari asam urat. Selain itu juga bisa dikombinasikan dengan obat-obatan yang ada. Kalau memangnya belum bisa turun dengan obat, perlu dicari obat yang lain Pak. Karena obat untuk asam urat kan bukan cuma satu macam. Jadi bisa kita tingkatkan dosisnya, bisa kita berikan kombinasi atau dengan pergantian obat yang lain. Seperti itu. Mungkin sudah terjawab Bapak atau ada yang ditanyakan kembali? Oke, sudah? Baik, terima kasih. Terima kasih. Oke, baik, untuk selanjutnya silakan Bapak. Ya, boleh, silakan. Waduh, senang sekali kalau banyak bertanya, berarti ini Betul. meresapi materinya tadi ya, berarti ya. Ini sangat penting. Betul, silakan Bapak. saya mau sedikit komplain tentang tadi ada merokok, kopi dan alkohol. Kenapa Pak? Saya nggak suka loh Pak. Itu dikatakan bisa meningkatkan kadar tekanan darah tinggi ya, tekanan darah. Iya. Bukan Pak. Jadi maksudnya konsumsi kopi, rokok dan alkohol itu akan mempercepat pembentukan plak Pak. Plak atau kerak dalam pembuluh darah Pak, yang akan nantinya kalau pada otak terjadi penyumbatan, terjadinya stroke, kalau pada jantung terjadinya coronary heart disease, seperti itu Pak. Bukan untuk menaikkan tekanan darahnya Pak. Ya, saya itu melakukan semua itu ya, dengan rokok, kopi dan alkohol. Karena kerjaan saya di tapi rokok. Tapi waktu saya tes darah, tekanan darah saya tinggi. Yang lain, kenapa bisa terjadi? Tekanan darah tinggi, yang lain normal Pak.
Jadi kan seperti yang tadi saya katakan, untuk stroke itu nggak perlu cuma yang tensi aja tinggi, kemudian kolesterol tinggi, gula darah tinggi. Tidak harus semua faktor itu Pak. Jadi ada faktor-faktor seperti yang tadi dikatakan yang tidak bisa dimodifikasi seperti genetik. Kemudian dari faktor-faktor yang tadi dikatakan juga tidak harus semua ada ya Pak, seperti hipertensi, kemudian ada kolesterol, tidak perlu semua ada, tapi salah satu bisa memicu atau mempercepat terjadinya penyumbatan atau terbentuknya plak dalam pembuluh darah. Ya, di sini ada tekanan darah tinggi, yang lainnya akan terganggu dong. Tidak selalu Pak, tidak selalu Pak. Kembali ke rokok tadi ya. Orang yang merokok sudah mulai dari remaja sampai tua. Saya bukannya membela merokok, tapi mau saya bingung Tuhan. Mereka disuruh berhenti merokok. Kan niatnya enggak ada, yang terpaksa. Akhirnya malah meninggal. Nah, itu yang sering ditanyakan juga ke oleh pasien-pasien saya. Dok, setelah berhenti merokok kok saya jadi gampang sakit? Apa saya serangan jantung setelah berhenti merokok? Bukan itunya Pak, bukan begitu maksud saya. Tapi dalam artian kok adanya rokok ini dia akan terbentuk yang seperti saya sampaikan, penyumbatan atau plak-plak dalam pembuluh darah. Yang kita tidak pernah akan tahu kapan dia akan tersumbat, kapan dia akan menyumbat. Seperti pembuluh darah ini dibayangkan seperti selang air. Selang air yang kita pakai terus, dia akan muncul lumut di dalam sana. Berapa lama dan sumbatan di sebelah mana kita nggak bisa tahu. Mungkin kebetulan waktu berhenti merokoknya sudah hampir tersumbat. Nah, jadi kesannya berhenti merokok, kemudian pasiennya sakit jantung atau serangan stroke. Padahal bukan seperti itu ya Pak. Saya terima, tapi ada beberapa kasus yang bersama. Karena apa? Biasanya merokok santai, akhirnya ngapain? Stres, meninggal. Nomor 2 sekarang kopi ya. Di Malang ini banyak kafe. Bahkan anak saya buka kafe. Saya ngopi tiap hari lebih dari 2-3 cangkir kopi hitam. Nanti dokter yang di depan itu banyak kopi Pak, yang darahnya tinggi. Ada yang tidak ngopi sehari jadi nggak enak juga. Saya kalau hari Minggu karena nggak ke kantor jadi saya nggak ngopi ya. Jadi lemas gitu, sore-sore malam gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua alkohol. Malam itu banyak. Bar. Pengunjungnya banyak. Mereka sehat-sehat. Apa yang dengan alkohol itu? Terima kasih. Jadi tetap sekali lagi Pak, jadi menurut penelitian yang sudah diteliti bertahun-tahun bukan cuma di Indonesia tapi sudah sampai internasional, dikatakan bahwa konsumsi alkohol, kopi yang berlebih dan juga rokok itu akan mempercepat pembentukan plak dalam pembuluh darah. Tidak bisa disamakan Bapak A dengan Bapak B, Ibu A dengan Ibu B, compare 1:1, tapi berdasarkan penelitian seluruh dunia dikatakan bahwa orang yang merokok, kemudian orang yang mengkonsumsi alkohol, dan orang yang rutin minum kopi setiap hari dalam jumlah yang cukup besar, dikatakan 3-4 gelas sehari, berpotensi lebih tinggi terkena stroke jika dibandingkan dengan yang tidak melakukan itu. Tapi tidak jaminan ya Pak, tidak kopi, tidak merokok, tidak stroke. Jadi itu bukan jaminan. Seperti itu ya Pak. Itu salah satu faktor resiko saja, tapi tidak bisa di generalisata, saya rasa begitu. Baik, terima kasih banyak. Mungkin ada yang tanya lagi Pak? Sudah cukup? Terima kasih. Mungkin satu pertanyaan terakhir untuk Bapak Ibu. Satu pertanyaan Boleh terakhir. yang mana ini? Yang lebih cepat? Masih ada 3 pertanyaan terakhir. Sudah ya, sekarang dari sayap kanan ya Bapak Ibu ya. Boleh. Oh, Ibu yang sebelah sini? Oke, boleh. Ya, siap. Silakan Ibu. Terima kasih, selamat malam Dr. Gary. Kebetulan saya punya ibu 1 tahun terakhir ini memang gak sampai yang serangan stroke itu enggak. Jadi pada waktu itu dia ngomong itu sudah pelat. Akhirnya saya bawa ke RKZ langsung penanganan.
Terus setelah itu rutin kontrol memang 1 bulan sekali. Tapi kecenderungan darah tinggi ini meskipun rutin minum obat kok nggak bisa secara stabil menurunnya bagus gitu. Itu mesti berbuat apa lagi supaya kan nggak mungkin kita ngarang-ngarang minum obat apa gitu. Mungkin dokter Gary punya saran buat saya gitu dokter. Ya, jadi kalau ini saya mau pasien personal saya. Jadi pasien-pasien saya selalu saya minta untuk saya kasih PR. Jadi saya kasih PR untuk mencatat tensi pagi dan sore. Saat kamu tidur pagi kurang lebih setengah jam sebelum aktivitas dan sore. Itu harus dilakukan setiap hari selama 1 bulan untuk ditunjukkan ke dokternya untuk kita menentukan dosis obat. Apakah obat itu perlu ditambah, obat itu perlu dikurang kalau misalnya terlalu rendah, atau dikombinasi. Karena untuk saat ini kan obat tensi bukan cuma 1 macam ya Bu ya. Yeah. Ada yang satu tablet itu ada 2 sampai 3 jenis obat di sana. Itu yang bisa saya sarankan Bu. Oke, dokter sedikit melenceng sedikit ya. Saya kebetulan ibu saya itu orangnya sangat aktif. Begitu 1 tahun terakhir ini kan perubahannya sangat drastis, terutama untuk aktivitas. Jadi berat sekali kalau gandeng gitu. Saya pernah coba akupuntur. Pada saat 2 kali akupuntur memang agak kesakitan, tapi after akupuntur itu membaik. Cuman sayangnya beliaunya saya ajak sana lagi itu sakit. Tapi kalau terapi akupuntur itu apa bisa menyembuhkan ya? Membantu. Ya. Itu bisa. Jadi untuk pasien-pasien stroke ini selain dengan obat, kita bisa lakukan dengan fisioterapi dan yang terbaru dengan metode akupuntur. Jadi untuk akupuntur pun saat ini sudah ada dokter spesialisnya ya Bu ya. Jadi dokter spesialis akupuntur, jadi bukan hanya yang belajar akupuntur, tapi dengan spesialis itu tujuan pengobatan kita itu intinya kan mengembalikan kondisi pasien senormal mungkin, sebaik mungkin. Jadi sebaiknya memang selain dengan obat bisa dibantu dengan fisio. Kalau pasien-pasien saya pasti saya sarankan kalau ada yang suka, kan ada yang nggak suka dengan ditusuk jarum dan sebagainya ya Bu ya. Kalau memang berkenan mau kita kombinasikan dengan terapi seperti itu bisa membantu untuk mempercepat. Oke, berarti intinya kalau untuk yang tekanan darah yang karena kecenderungannya memang tinggi, jadi harus dikombinasi. Jadi pagi sama sore ditensi gitu ya. Ya, dicatat dulu Bu. Jadi dengan tensi itu kita bisa lihat, oh ini tensinya kecenderungannya tinggi pagi, obat kita atur misalnya kita taruhnya di malam, atau tingginya justru di sore. Kan tiap orang nggak sama ya Bu ya. Yeah. Kita bisa atur itu atau kita kombinasi dual combination atau triple combination untuk obatnya. Oke, baik, terima kasih dok. Ya. Selamat malam. Baik, terima kasih Bu. Dan untuk pertanyaan terakhir Bapak Ibu dari saya karena tadi belum ada ya. Boleh ya di sebelah situ. Masih Oke. ada 2 berarti Kak di sini. Oh 2, oke di sebelah situ dulu ya Pak. Habis setelah itu dulu ya terakhir. Silakan Bapak. Ya, selamat malam Dr. Jadi. Malam, Pak. 1 tahun yang lalu Juni saya terdeteksi CML, chronic myeloid leukemia, di mana waktu itu leukosit saya 170.000, di atas batas normal 4 sampai 11. Saya sangat terkejut sekali, saya tidak merasa apa-apa, saya segar. Dan saya olahraga aktif selama 23 tahun, tiap hari saya olahraga kecuali hari Minggu dengan jalan kaki. Nah, setelah saya dirawat, saya terdeteksinya di Penang, Malaysia. Dan setelah saya dirawat di Malaysia dan saya boleh pulang dan dirujuk ke dokter darah, dipegang oleh salah satu dokter di Malang. Dan puji Tuhan pelan-pelan turun. Dan sudah setahun, Juni kemarin sampai hari ini sudah normal kembali 6,5 di posisi itu leukosit saya. Pertanyaan saya terjadi apakah hal ini berpotensi untuk stroke? Ya. Dan kedua pertanyaan saya, akhir-akhir ini sering saya khususnya tangan kanan khususnya ini terang, 2 jari ini. Itu. Terima kasih dokter.
Ya, jadi faktor resiko stroke selain yang tadi saya sebutkan secara umum di sana, ada juga faktor kelainan darah ya Pak ya. Jadi faktornya kalau disebut mungkin bisa sampai 10-12 kan nggak cukup. Tapi tadi saya ambil yang penting yang common yang umum terjadi. Jadi untuk kelainan darah menyebabkan terjadinya stroke masih bisa. Tapi jenis kelainan darah seperti apa yang harus dilihat juga, seperti sickle cell anemia, kemudian seperti leukemia juga bisa. Tapi angkanya mungkin kecil ya Pak ya jika dibandingkan yang itu. Terus kemudian untuk kedua tangan yang kesemutan bukan tanda stroke sih itu Pak. Kalau stroke itu kesemutannya separuh badan Pak, tangan atau kaki kanan ke tangan dan kaki kanan atau tangan dan kaki kiri. Jadi benar-benar separuh badan. Tapi kalau cuma untuk dua tangan itu bisa ke arah yang lain seperti mungkin diagnosanya namanya neuropati Pak. Jadi mungkin perlu diperiksakan kembali ya Pak ya. Mungkin Bapak waktu itu sempat kemoterapi Pak? Tidak sampai. Tidak ada kemoterapi. Itu bisa juga karena neuropati penggunaan karena kemoterapi bisa, karena penggunaan obat-obatan yang diberikan juga bisa, tapi itu tidak jangka yang lama saya rasa. Gitu ya Pak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak. Dan untuk pertanyaan terakhir silakan Ibu. Terima kasih. Mohon izin mau bertanya pada Dokter Lisa terkait potongan tadi harga untuk pemeriksaan laboratorium dan lain-lain itu berlaku untuk siapa? Jadi kan kita satu keluarga itu yang punya kadang cuma satu ya, ibu atau bapak. Kalau seandainya yang sakit anaknya atau siapa itu bisa berlaku atau enggak? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi diskon tersebut untuk pengguna kartu BCA prioritas maupun solider dan berlaku untuk keluarga. Jadi bisa suami, istri, orang tua, anak. Kalau misalnya itu dipergunakan selain keluarga inti ya Bu ya, misalnya masih ada lagi mungkin saudara, ipar misalnya seperti itu. Bisa, tapi tetap penggunanya tetap harus menunjukkan kartunya karena kartu ini sebagai penjaminan untuk pembayaran untuk mendapatkan benefit diskon-diskon tersebut. Mungkin juga saya tambahkan yang terkait kerjasama dengan Rumah Sakit Glen Eagle maupun Mount Elizabeth. Apa sih bedanya kerjasama ini dibandingkan dengan yang selama ini mungkin ada yang menggunakan calo untuk berobat ke luar negeri. Jadi kalau kami di rumah sakit kami RKZ sudah MOU resmi dengan Mount Elizabeth maupun dengan Glen Eagle. Artinya rumah sakit kami akan bisa komunikasi langsung dengan dokter. Misalnya ada yang ingin berobat ke Singapura maupun Malaysia, kami yang akan menjembatani. Dokter kami langsung komunikasi dengan dokter yang dituju. Jadi kita akan mengirimkan rekam medik. Kalau biasanya keluarga pasien ini akan foto-foto, kemudian foto hasil lab maupun foto CT scan dikirim ke emailnya dokter. Nah ini nggak langsung Bu, tapi kami dokter kami akan konsultasi langsung menjembatani dengan dokter yang di Singapura maupun Malaysia, mengirimkan rekam medik. Jadi nanti akan dilengkapi dulu, misalnya dari Singapura, oh ini labnya kurang ini, dilengkapi dulu di Indonesia, nyampe di Singapura atau Malaysia, itu nanti sudah langsung tindakan. Jadi akan hemat waktu dan langsung ke arah yang ini ya, tepat pengobatannya. Kebanyakan itu kalau lewat calo, kenapa kami kerjasama? Karena kami melihat ini untuk kepentingan pasien. Jadi kami tidak menarik fee, nggak ada fee Bu di sini. Jadi murni karena kami ingin supaya pasien ini benar-benar mendapatkan kesembuhan. Jadi langsung rumah sakit yang akan komunikasi. Jadi tidak lagi ada miskomunikasi ya di sini ya. Jadi kadang-kadang kalau lewat calo apa yang disampaikan pasien belum tentu dokternya nangkep yang sama. Bisa juga dari awal dokternya udah salah perkiraan ya. Padahal yang dimaksud bukan seperti itu. Tapi kalau kami, dokter kami akan konsul atau bilang misalnya pasiennya belum pernah ke RKZ, nggak apa-apa Bu, bisa tetap ke RKZ, misalnya bisa lewat dokter Gary atau dokter yang lain, nanti akan dibuat rekam mediknya dan itu nanti akan konsultasi dengan dokter yang dituju. Jadi nanti akan sesuai harapannya kesembuhan ini benar-benar semaksimal mungkin ya Bu yang diharapkan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu dan juga Dr. Lisa. Nah kalau tadi kan Kak Ijal nasabahnya bertanya. Nah sekarang kita
dari dokter akan bertanya kepada nasabah-nasabah kita. Ada kuis nih. Betul sekali, dan akan mendapatkan hadiah khusus dari Rumah Sakit Pantiwaluyo. Betul. Sangat spesial sekali. Spesial sekali ya. Pastinya Bapak Ibu kan tadi kita lihat kan sudah menyimak materinya.